Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali untuk melanjutkan belajar soal-soal P3K BK. Nah, kali ini saya akan memberikan soal-soal tryout seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Dan soal ini tuh sudah keluar dari sebelum tahap 1 ya. Kenapa saya tampilkan? Karena ada yang request untuk minta dibahas soal-soal tryout seri belajar mandiri karena mendekati waktu ujian P3K. Jadi untuk memantapkan, mendalami materi-materi tentang bimbingan dan konseling. Jadi saya pada kesempatan kali ini akan mencoba membahas, tapi sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti ada kesalahan atau kekurangan yang mungkin tidak sesuai dengan yang teman-teman ketahui. Saya hanya mencoba menyampaikan, membahas dari teori-teori yang saya pelajari dan juga saya cari tahu dalam soal-soal yang keluar. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Ternyata yang subscribe channel ini alhamdulillah lumayan banyak. Padahal awalnya itu saya hanya ingin berbagi saja kepada teman-teman tentang apa yang sudah saya alami pada tahap 1. Tapi alhamdulillah teman-teman ternyata sangat antusias dan semangat dalam belajar untuk mempersiapkan P3K tahap kedua ini. Semoga teman-teman lulus dan kita sama-sama bisa naik ya dari kemarin GTT kemudian bisa menjadi ASN P3K BK. Nah, kita bahas untuk soal ini tentang tryout satu persatu. Ada 50 soal ya, tapi saya hanya membahas 25 soal karena keterbatasan waktu saya yang harus membagi juga dengan tugas yang lain. Nah, kita bahas untuk soal nomor 1. Hasil asesmen seorang siswa tidak memiliki teman akrab untuk belajar 45%. Merasa kesepian 30% dan tidak senang berada di rumah 25%. Layanan yang dikembangkan: A. Pengembangan diri, B. Kesadaran dan tanggung jawab sosial, C. Kematangan karir, D. Kematangan emosi, E. Membina hubungan dengan teman sebaya. Kira-kira jawaban yang benar mana teman-teman? Jawaban yang benar adalah yang ini ya, E, yaitu membina hubungan dengan teman sebaya. Karena dalam hal ini itu siswa tersebut kurang akrab dengan teman ya, tidak memiliki teman akrab untuk belajar, sehingga yang paling tinggi 45%, sehingga perlu adanya layanan yaitu membina hubungan dengan teman sebaya sehingga dia bisa memiliki teman akrab gitu ya. Kemudian kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Soal nomor 2, kita lanjutkan kembali. Salah satu keterbatasan yang dimiliki oleh pendekatan konseling perilaku adalah sebagai berikut. Kecuali A dan C benar, B mengabaikan hubungan terapeutik antara konselor dan konseli, C. Tujuan lebih sering ditentukan oleh konselor, D. Menekankan pada proses kognitif dibanding tindakan, E. Terlalu memfokuskan pada teknik atau strategi pengubahan perilaku. Nah, pada soal ini itu yang ditanyakan adalah kecuali ya. Kalau kecuali berarti jawabannya adalah yang D, yaitu menekankan pada proses kognitif dibandingkan dengan tindakan. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan diperoleh data, beberapa siswa merasa pesimis dengan masa depan karena sulit mencari pekerjaan. Maka strategi layanan yang tepat yaitu A. Layanan dasar melalui bimbingan kelompok, B. Dukungan sistem melalui PTBK, C. Perencanaan individual melalui penempatan dan penyaluran, D. Layanan responsif melalui konseling individual, C. Layanan informasi melalui klasikal. Dalam soal ini itu kan di sini identifikasi kebutuhan siswa itu merasa pesimis dengan masa depan ya. Berarti yang cocok adalah yang C.
yaitu layanannya perencanaan individual melalui penempatan dan penyaluran. Karena hanya ada beberapa sehingga nanti itu bisa diberikan dengan perencanaan individual karena berhubungan dengan pekerjaan ya, mencari pekerjaan. Jadi penempatan dan penyaluran. Nah, kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Sebagai guru taman kanak-kanak, Ibu Ati Kusumastuti memberikan pembelajaran kepada peserta didiknya agar mengembangkan motorik halusnya dengan melakukan kegiatan A. Membersihkan kelas, B. Kejar-kejaran, C. Menjiplak huruf, D. Menendang bola, E. Lempar tangkap. Nah, jawaban yang benar karena di sini adalah yang dikembangkan motorik halusnya. Kalau motorik halus itu kan berarti perkembangannya itu meliputi otot kecil ya, kemudian dikoordinasikan dengan mata dan tangan. Jadi contohnya seperti menggambar, kemudian menulis, kemudian menyusun puzzle, memotong. Nah, itu kan berarti koordinasi antara mata dan tangan. Nah, di sini yang mirip itu adalah menjiplak huruf ya. Jadi menjiplak huruf itu juga menggunakan mata dan tangan. Jadi jawaban yang benar adalah menjiplak huruf. Nah, kita lanjutkan kembali. Seorang guru BK tidak pernah melakukan evaluasi program. Apakah yang harus dilakukan? A. Meminta kepala sekolah untuk melakukan pelatihan evaluasi. B. Mendiskusikan dengan teman-teman MGBK. C. Memanggil guru BK dari sekolah lain untuk melakukan evaluasi bersama. D. Meminta guru mapel untuk mengevaluasi. E. Meminta kepada koordinator guru BK untuk mengevaluasi. Nah, jawaban yang benar adalah yang E ya, yaitu meminta kepada koordinator guru BK untuk mengevaluasi. Jadi kita meminta kepada orang yang terdekat dulu, yang ada dekat kita, yaitu koordinator BK yang membantu untuk mengevaluasi program kita. Kemudian berikutnya, banyak peserta didik yang bingung memilih studi lanjut atau kerja setelah lulus SMA. Untuk membantu peserta didik memahami diri, kegiatan asesmen yang dilakukan guru BK adalah A. Menganalisis buku pribadi, angket peminatan, dan prestasi akademik. B. Menganalisis portofolio, prestasi akademik, dan non-akademik. C. Menganalisis angket studi lanjut dan wawancara dengan orang tua. D. Menganalisis portofolio, prestasi akademik, dan tes kepribadian. E. Menganalisis hasil tes bakat minat, angket peminatan, dan prestasi akademik. Nah, jawaban yang benar untuk soal nomor 6 ini adalah yang E ya. Jadi asesmen yang bisa dilakukan yaitu dengan menganalisis hasil tes bakat minat, kemudian angket peminatan, dan juga prestasi akademik. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Berpikir dengan memberi kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapat sebanyak mungkin kepada anak untuk mengemukakan pendapat yang disampaikan itu benar atau salah. Memberikan jawaban yang berbeda, memberikan beberapa alternatif pemecahan masalah, dan memberikan gagasan yang berbeda atau baru merupakan konsep bahwa berpikir itu A. Simulasi, konvergen, divergen, asimilasi, diferensiasi. Jawaban yang benar mana teman-teman? Jawaban yang benar menurut saya ini ya, setelah mempelajari pengertian-pengertiannya, yaitu yang divergen ya. Karena berpikir divergen itu adalah proses berpikir yang mengeksplorasi berbagai solusi yang mungkin untuk menghasilkan ide-ide kreatif. Jadi sesuai dengan soalnya ya. Jawaban yang benar adalah divergen. Kalau konvergen itu cara berpikir fokus pada persoalan yang sedang dihadapi. Nah, kita lanjutkan kembali untuk belajar. Semangat ya teman-teman. Berikut ini alasan pemilihan media yang didasarkan pada kondisi peserta didik, kecuali A. Bakat, B. Usia,
C. Pengetahuan tentang pemanfaatan media. D. Budaya. E dan D. Benar. Dilihatin di sini teman-teman ya, ada kata kecuali, berarti yang D. Jadi penggunaan media dasarkan pada kondisi peserta didik itu kecuali budaya. Jadi budaya tidak masuk ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Berarti teman-teman sudah bisa memahami untuk soal ini. Kemudian teori humanistik dalam pembelajaran biasanya memiliki ciri: A. Teori kepribadian. B. Memanusiakan manusia itu sendiri. C. Pengetahuan di atas segalanya. D. Mengkonstruksi pengetahuan. E. Abstract learning. Nah, jawaban yang benar di sini ada kata humanistik ya, udah jelas, berarti memanusiakan manusia itu sendiri. Human itu manusia. Nah, kita lanjutkan kembali. Seorang siswa menemui konselor dan menyampaikan bahwa dia sedang ingin bercerita tentang masalah yang dialami temannya. Siswa mengajak konselor untuk berdiskusi tentang upaya yang dapat diberikan untuk membantu temannya. Proses layanan yang diberikan guru BK terhadap siswa tersebut disebut: A. Tutor sebaya. B. Konseling. C. Referral. D. Konsultasi. E. Nasihat. Nah, di sini teman-teman biasanya menjawabnya itu tutor sebaya ya. Sementara jawaban yang benar itu adalah yang D, yaitu konsultasi. Kalau tutor sebaya itu adalah seorang siswa ya, kemudian atau mungkin juga beberapa siswa yang ditunjuk oleh guru sebagai pembantu guru dalam melakukan bimbingan terhadap kawannya. Jadi siswa itu ditunjuk. Kalau dalam kasusnya ini kan siswa itu yang menghadap kepada guru BK ya. Kemudian contohnya seperti juga siswa yang pandai di kelas ya, kemudian membantu temannya yang belum pandai untuk belajar bersama di tingkat kelasnya. Nah, itu maksudnya tutor sebaya. Nah, kalau konsultasi itu adalah proses pemberian bantuan dalam upaya mengatasi masalah klien secara tidak langsung. Dalam hal ini kan berarti membantu temannya dari siswa tersebut ya, melalui siswa tersebut. Nah, berarti jawabannya adalah konsultasi. Kita lanjutkan kembali. Orang tua yang melakukan sentuhan sebagai upaya respon atas keinginan bayi melalui tangisannya dengan mengajarkan arti kasih sayang, makna cinta, rasa hormat, dan rasa bangga merupakan fungsi komunikasi yang mengekspresikan perasaan, menyatakan eksistensi diri, memupuk hubungan, melangsungkan kehidupan, kemudian pembentukan konsep diri. Nah, jawaban yang benar itu bukan yang memupuk hubungan, bukan ya, tapi melangsungkan kehidupan. Ini ada di fungsi komunikasi. Jadi melangsungkan kehidupan itu adalah memupuk dan merawat hubungan yang hangat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di sini kan seorang ibu itu memupuk rasa kasih sayang ya kepada anaknya dengan sentuhan. Nah, itu namanya melangsungkan kehidupan. Kemudian berikut ini pertimbangan pemilihan media visual, kecuali A. Konsep yang disampaikan bersifat abstrak dan perlu dikonkretkan. B. Keterampilan komunikasi konselor kurang dan perlu ditingkatkan. C. Materi layanan bimbingan dan konseling berisi konsep yang kompleks dan perlu disederhanakan. D. A dan D benar. E. Minat siswa secara umum perlu ditingkatkan dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Sini adalah pertanyaannya kecuali ya. Jadi pertimbangan pemilihan media visual kecuali itu bukan yang B. Kalau yang B itu kan berarti lebih ke keterampilan komunikasi konselor ya. Kalau memang konselor itu komunikasinya kurang, maka perlu ditingkatkannya bisa dengan mengikuti pelatihan komunikasi gitu ya, bukan dengan menggunakan media visual. Kita lanjutkan kembali soal nomor 13. Perhatikan soal di bawah ini. Berikan contoh kegiatan yang bisa dilakukan peserta didik dalam mewujudkan tenggang rasa sesama manusia.
Contoh soal tersebut berada pada level kognitif, evaluasi, kreasi, penalaran, aplikasi, pengetahuan. Nah, jawaban yang benar adalah yang mana ya teman-teman? Yang aplikasi ya. Jadi untuk level kognitif itu kan yang menghafal mengingat C1 ya maksudnya. Kemudian memahami itu C2, mengaplikasikan itu maksudnya C3. Kemudian analisis C4, evaluasi C5, membuat atau mencipta itu C6. Nah, dalam hal ini kan berarti peserta didik dalam mewujudkan tenggang rasa, berarti kan mengaplikasikan ya. Jawabannya adalah aplikasi. Kemudian kita lanjutkan kembali. Perhatikan contoh soal host di bawah ini. Pemerintah Indonesia pernah menerapkan program transmigrasi, terutama dari dalam Pulau Jawa keluar untuk mengatasi masalah kependudukan. Kini transmigrasi dianggap sudah tak relevan lagi. Dulu karena kita menganggap penduduk itu beban, maka yang kita pikirkan adalah transmigrasi dari Jawa keluar. Hari ini itu bukan lagi solusi yang efektif, kata JK di Istana Wapres, Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Jumat 24 Agustus 2018. Berdasarkan kasus di atas, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut? Jelaskan alasanmu. Manakah indikator soal yang paling tepat untuk soal di atas? Disajikan teks tentang kependudukan, peserta didik dapat menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ledakan penduduk. Kemudian disajikan teks siswa dapat menjelaskan pengertian kependudukan. Kemudian disajikan tentang kependudukan, peserta didik dapat menjelaskan terjadinya ledakan penduduk di suatu negara. Kemudian disajikan permasalahan konseptual tentang kependudukan, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep kependudukan. Kemudian disajikan teks tentang masalah kependudukan, peserta didik menyadari pentingnya keluarga kerja sejahtera. Nah, dalam soal ini, yang HOTS ini, teman-teman harus bisa memahami ya. Dan soal jawaban yang dicondong itu adalah yang ini. Disajikan permasalahan kontekstual tentang kependudukan, peserta didik dapat menyelesaikan masalah tersebut menggunakan konsep kependudukan. Kita lanjutkan kembali. Soal nomor 15. Asesmen untuk mengetahui kebutuhan lingkungan dalam memahami kebutuhan peserta didik yang paling tepat adalah A. Sosiodrama, wawancara dan observasi. B. Studi dokumentasi, wawancara observasi. C. Semua jawaban benar. D. A dan B benar. E. Angket, wawancara, dan inventory. Jawaban yang benar adalah dengan B, ya, studi dokumentasi, wawancara, dan juga observasi. Jadi, studi dokumentasi itu menurut Sugiono adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti ya. Kemudian di sini kan juga bisa menggunakan wawancara juga ya, mewawancarai orang-orang yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Kemudian juga mengobservasi langsung ya lingkungannya. Kita lanjutkan kembali. Pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah dikatakan berhasil apabila para siswa mampu menunjukkan perilaku kecuali A, B dan D benar, B mengetahui dan memahami program bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di sekolah, C memahami kondisi sekolah dan masyarakat sekitar, D mengetahui dan memahami kemampuan dan kelemahan dirinya, E memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang dihadapinya. Nah, jawaban yang benar adalah yang B, yaitu mengetahui dan memahami program bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di sekolah. Jadi, siswa itu tidak perlu tahu ya, jadi tidak perlu mengetahui dan memahami program bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian soal berikutnya, Pak Rudi adalah guru BK di SMA saat ini melakukan seleksi peminatan untuk membantu siswa memperoleh minat pada mata pelajaran yang disukai. Ternyata hasil dari asesmen Pak Rudi menemukan ada perbedaan hasil antara angket minat dan bakat yang dimiliki oleh siswanya. Rumuskanlah langkah yang dilakukan selanjutnya. A. Memutuskan berdasarkan kuota yang tersedia.
B. Menentukan berdasar hasil tes penjurusan di SMA. C. Memutuskan berdasarkan minat karena lebih menentukan karir. D. Melakukan asesmen tambahan untuk melengkapi data. E. Menentukan berdasarkan rekomendasi orang tua. Nah, jawaban yang benar adalah yang D ya. Jadi melakukan asesmen tambahan untuk melengkapi data. Kita lanjutkan kembali ke soal nomor 18. Pernyataan berikut ini sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada media yang cocok untuk semua tujuan layanan bimbingan dan konseling, kecuali A. Poster cocok untuk menyampaikan pesan yang bersifat persuasif. B. Bagan cocok untuk membahas fakta dan konsep. C. Grafik cocok untuk membahas prosedur. D. Multimedia cocok untuk bahas prosedur. A dan D benar. Kecuali berarti yang C ya. Jadi grafik itu cocok untuk membahas prosedur itu salah ya, karena grafik itu untuk membandingkan data kemudian dalam jangka waktu yang tertentu. Jadi jawabannya bukan ya. Kita kembali lagi. Jenis penilaian yang dilakukan setelah peserta didik memperoleh satu jenis layanan tertentu sehingga lebih menekankan pada ranah kognitif dan afektif yang terkait dengan tanggapan peserta didik atau klien terhadap program bimbingan dan konseling yang dilaksanakan. Misalnya, bagaimana pemahaman terhadap materi layanan yang diberikan, bagaimana perasaan peserta didik setelah mengikuti layanan tertentu, merupakan bentuk penilaian. A. Penilaian jangka panjang atau LJPAM. B. Evaluasi pelaksanaan program. C. Penilaian jangka pendek atau LJPEN. D. Penilaian segera atau LAISEK. E. Laporan pelaksanaan program atau LAPEL-PRO. Jawaban yang benar adalah yang mana kira-kira teman-teman? Nomor 19 adalah yang D, yaitu penilaian segera atau LAISEK ya. Jadi penilaian segera itu merupakan penilaian tahap awal yang dilakukan segera ya setelah atau menjelang berakhirnya layanan. Di sini kan ditanyakan bagaimana pemahaman terhadap materi layanan, bagaimana perasaan peserta setelah mengikuti layanan gitu kan. Berarti kan di akhir layanan ya, jadi menggunakannya penilaiannya itu penilaian segera atau LAISEK. Kemudian sekarang ke soal nomor 20. Dalam melaksanakan peminatan SMP, guru BK mengadakan tes psikologi untuk membantu peserta didik dalam memilih jurusan yang sesuai. Untuk menghemat biaya tes, guru tersebut meminjam buku tes dari guru BK yang telah mendapatkan sertifikat. Kemungkinan dampak yang akan terjadi bila guru BK mengambil langkah ini: A. Tindakan tersebut dibolehkan selama hasilnya tetap dirahasiakan. B. Tindakan ini bisa dijadikan saran untuk diikuti guru BK dari sekolah lain. C. Hasil tes tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan oleh guru BK yang tidak memiliki kewenangan. D. Hal itu bisa dilakukan karena bertujuan untuk membantu siswa dalam pemilihan jurusan. E. Tidak masalah selama berkoordinasi dengan MD-BK. Jadi yang akan terjadi adalah yang C. Hasil tes itu tidak dapat dipertanggungjawabkan ya, karena dilakukan oleh guru BK yang tidak memiliki kewenangan. Sudah jelas ya teman-teman untuk soal ini? Nah, kita lanjutkan kembali ke soal nomor 21. Ketika guru menekankan upaya agar peserta didik mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi, akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya merupakan belajar. Nah, ini yaitu jawaban yang betul, yang emansipatori ya. Sudah jelas juga. Nah, kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya, soal nomor 22. Usaha mendorong, mengkoordinir, dan menstimulir serta menuntun pertumbuhan guru pembimbing secara berkesinambungan di suatu sekolah, baik secara individual maupun kelompok, agar lebih efektif melaksanakan fungsi pelayanan dalam layanan bimbingan dan konseling merupakan pengertian dari A, B, dan C benar. B. Supervisi bimbingan dan konseling. C. Penilaian bimbingan dan konseling. D. Akuntabilitas bimbingan dan konseling. E. Evaluasi bimbingan dan konseling. Nah, jawaban yang benar sudah jelas ya, yaitu supervisi bimbingan dan konseling. Nah, kita lanjutkan kembali
ke soal nomor 23, mohon maaf. Perhatikan pernyataan berikut: keterampilan kolaborasi interpersonal, tanggung jawab pribadi dan sosial, komunikasi interaktif sebagai bagian dari keterampilan hidup abad ke-21. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari high productivity, effective communication, digital age literacy, efficiency learning, preventive thinking. Nah, jawaban yang benar adalah yang mana ya teman-teman? Jawabannya adalah yang effective communication. Ini adalah ciri-ciri dari effective communication. Kalau digital age literacy itu ciri-cirinya itu adalah literasi ilmiah, visual dan informasi, kemudian literasi budaya. Kalau inventive thinking itu ciri-cirinya adalah keingintahuan, kemudian ada adaptability, berpikir tingkat tinggi. Kalau high productivity itu ciri-cirinya adalah penggunaan alat dunia nyata, kemudian produk yang relevan, kemudian kemampuan untuk memprioritaskan. Nah, begitu ya teman-teman. Kita lanjutkan kembali ke soal nomor 24. Di bawah ini bentuk manfaat media dari segi proses berpikir tingkat tinggi atau high order thinking atau HOT. A. Informasi bimbingan dan konseling menjadi lebih mudah untuk dihafalkan. B. Pembahasan media dapat lebih diarahkan untuk mengkritisi kualitas media. C. Kegiatan bimbingan dan konseling tidak hanya berupa aktivitas mencatat atau mendikte. D. Pembahasan informasi dan layanan bimbingan dan konseling bisa diarahkan ke kegiatan evaluasi. E dan D benar. Nah, jawaban yang benar adalah untuk apa? Yaitu D. Jadi pembahasan informasi dan layanan bimbingan dan konseling itu bisa diarahkan dengan kegiatan evaluasi. Itu adalah manfaat media dari segi proses berpikir tingkat tinggi. Soal terakhir yaitu soal nomor 25. Belajar dapat dilakukan dengan mengamati apa yang dilakukan oleh orang lain atau lingkungan sekitar. Pernyataan tersebut sesuai dengan konsep dari teori. A. Classical conditioning, dan B. benar. C. Konstruktivisme sosial. D. Vicarious learning. E. Modeling. Nah, dalam hal ini tuh teman-teman terjebak ya antara modeling dan vicarious learning. Untuk soal ini jawabannya benar adalah ini, vicarious learning. Ini sudah pernah saya bahas dalam video saya sebelumnya ya. Jadi untuk vicarious learning itu adalah seseorang yang belajar dengan mengamati orang lain melakukan sesuatu tanpa melakukan sendiri ya. Kemudian kalau modeling itu adalah lebih ke meniru perilaku dari sikap orang lain. Jadi dalam pribadi orang ya, sikap orang, bukan dalam lingkungan. Kalau di soal ini kan berarti menirunya, mengamatinya itu orang lain dan juga lingkungan sekitar. Nah, berikut 25 soal yang bisa saya berikan. Semoga menambah wawasan ilmu teman-teman untuk mengikuti ujian P3KBK. Seperti biasa, untuk link kuis sudah saya sediakan di deskripsi. Teman-teman bisa belajar mengerjakan. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman lulus dalam P3K tahap 2. Saya mohon maaf kalau ada mungkin jawaban yang tidak sesuai atau salah. Hanya sebatas itu ya kemampuan saya. Semoga teman-teman bisa lebih menguasai lagi, lebih memahami kembali. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.